Di kedalaman samudra yang biru dan tenang, hiduplah seekor ikan kecil bernama Bandai. Siripnya yang lincah selalu membawanya menjelajahi sudut-sudut terumbu karang, tempat tinggalnya yang penuh warna. Bandai tidak pernah sendirian. Ada Uday, seekor udang kecil yang selalu ceria dan usil, melompat-lompat di antara anemon. Dan ada Ciprut, siput laut dengan cangkang berwarna-warni yang meskipun lambat, selalu menjadi pengingat yang bijaksana bagi teman-temannya. Mereka adalah trio yang tak terpisahkan, berbagi tawa dan petualangan di antara riak air. Namun, di dalam hati kecil Bandai, ada sebuah rasa penasaran yang tak pernah padam. Ia sering mendengar bisikan arus tentang sebuah tempat legendaris, laut gelap. Sebuah wilayah misterius di kedalaman samudra yang belum pernah dijelajahi oleh ikan-ikan di terumbu karang. Legenda mengatakan, di sana tersimpan rahasia kuno dan pemandangan yang luar biasa indahnya. Tapi, legenda itu juga memperingatkan tentang bahaya yang mengintai arus yang ganas, ikan-ikan raksasa, dan kegelapan abadi yang bisa menelan siapa saja. Bagi kebanyakan ikan, laut gelap adalah cerita pengantar tidur yang menakutkan. Tapi bagi Bandai, itu adalah sebuah panggilan. Rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Suatu hari, dengan tekad yang bulat, Bandai menatap kedua sahabatnya. "Kita akan ke sana," katanya. Siripnya bergetar penuh semangat. "Kita akan melihat keajaiban laut gelap." Uday yang biasanya usil tampak sedikit cemas. Ciprut hanya diam, namun matanya menunjukkan dukungan penuh. Akhirnya, mereka sepakat. Petualangan terbesar dalam hidup mereka akan segera dimulai. Mereka pun mulai menyelam lebih dalam dan lebih dalam dari yang pernah mereka lakukan. Cahaya matahari yang hangat perlahan memudar, digantikan oleh warna biru pekat yang semakin gelap dan dingin. Arus laut mulai terasa lebih kuat, menarik mereka dengan lembut pada awalnya, lalu semakin kencang. Mereka melewati lorong-lorong gua bawah laut yang asin. Dari celah-celah bebatuan, mata seekor gurita raksasa mengintip, seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Kawanan ikan dengan warna-warna yang belum pernah mereka lihat melintas, seperti anak panah bercahaya. Binatang-binatang kecil bercahaya indah mulai menampakkan diri, menari-nari seperti bintang, jatuh di dalam air, menciptakan pemandangan yang magis sekaligus menegangkan. Uday berenang dekat sekali dengan Bandai. Siripnya gemetar. Kegelapan ini terasa begitu menekan. Ciprut, dengan kebijaksanaannya, bergerak perlahan di dasar, menempel pada bebatuan untuk memastikan ia tidak terseret arus. Ia menjadi jangkar bagi ketenangan mereka. Setiap bayangan yang bergerak membuat jantung mereka berdebar kencang. Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Keraguan mulai menyelimuti pikiran mereka. Tapi Bandai, dengan semangatnya yang membara, terus memimpin jalan. Matanya mencari-cari keajaiban yang dijanjikan oleh legenda. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan menegangkan, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang membuat napas mereka tertahan. Di hadapan mereka, terbentang sebuah kota karang yang tersembunyi. Terumbu-terumbu karang raksasa menjulang, tinggi seperti menara-menara kuno, berwarna ungu dan biru gelap, disinari oleh jutaan plankton yang berkelip-kelip. Ubur-ubur raksasa dengan tentakel bercahaya menari anggun di tengah arus. Sungguh, pemandangan ini jauh lebih indah dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Rasa takut mereka seketika tergantikan oleh kekaguman. Namun, keindahan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari kegelapan yang lebih pekat, sebuah bayangan besar muncul. Sosok itu adalah Hyuma, seekor ikan predator raksasa dengan sisik berkilau seperti perunggu. Siripnya yang besar mengibas air dengan kekuatan dahsyat, dan matanya menatap tajam ke arah trio kecil itu. Hyuma bukanlah makhluk yang ramah. Dengan satu gerakan kuat, ia menciptakan pusaran air yang ganas. Arus itu menarik mereka dengan kekuatan luar biasa.
Uday yang mungil nyaris tersedat ke dalam pusaran. Sirip kecilnya tak berdaya melawan tarikan maut itu. Bandai berteriak panik, berusaha menggapai sahabatnya. Ciprut dengan sigap menggigit cangkang Uday, berusaha menahannya agar tidak hanyut lebih jauh. Tapi kekuatan Hyuma saat harapan hampir padam. Serangan tak terduga datang dari sisi lain. Ada suara keras berteriak. Sosok itu adalah Lian, seekor landak laut dengan duri-duri tajam yang panjang. Ia tak suka dipanggil landak laut. Ia lebih suka dijuluki singa lautan. Dengan gagah berani, Lian meluncur dan menyerang sisi tubuh Hyuma, membuat ikan raksasa itu sedikit teralihkan. Momen singkat itu adalah kesempatan emas bagi Bandai. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, berenang melawan arus, dan berhasil menarik Uday menjauh dari pusat pusaran. Ciprut yang masih menempel di bebatuan membantu menstabilkan posisi mereka. Mereka bertiga bersama sang pahlawan baru, Lian, bekerja sama. Setiap gerakan adalah perjuangan antara hidup dan mati. Setelah berhasil lolos dari cengkeraman pusaran maut Hyuma, mereka berempat segera berlindung di sebuah gua tersembunyi. Cahaya lembut dari plankton yang menempel di dinding gua menerangi wajah mereka yang masih pucat karena ketakutan. Bandai memeluk Uday dengan erat. Uday selamat. Ciprut juga aman. Bandai menghela napas lega yang begitu dalam. Lian, sang landak laut pemberani, hanya menggerakkan durinya, seolah berkata, bukan masalah besar. Di dalam gua yang tenang itu, mereka menyadari satu hal penting. Di laut gelap ini, keberanian saja tidak cukup. Persahabatan dan pengorbanan adalah kunci untuk bertahan hidup. Setelah beristirahat sejenak, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kini, mereka tidak lagi bertiga, tapi berempat. Dengan adanya Lian, mereka merasa sedikit lebih aman. Mereka menjelajahi gua-gua berliku yang bercabang-cabang seperti labirin. Di setiap sudut, mereka menemukan keajaiban baru. Terumbu karang dengan warna-warna yang lebih cerah dan indah dari yang pernah mereka lihat. Mereka bertemu ikan-ikan eksotis yang menyapa dengan ramah, seolah menyambut kedatangan para petualang pemberani. Perlahan tapi pasti, mereka mulai beradaptasi dengan lingkungan laut gelap. Bandai belajar membaca pola arus, memanfaatkannya untuk bergerak lebih cepat dan efisien. Uday, yang tadinya paling penakut, kini menjadi lebih berani. Ia bahkan mulai berani menggoda ikan-ikan kecil yang malu-malu. Dan Ciprut, dengan cangkangnya yang berkilau, menemukan cara untuk memimpin jalan di lorong-lorong sempit. Cangkangnya memantulkan cahaya plankton, menjadi pemandu bagi teman-temannya. Mereka bukan lagi sekadar pengunjung yang ketakutan, tapi penjelajah sejati. Namun, petualangan mereka belum berakhir. Tepat ketika mereka hampir mencapai ujung laut gelap, bahaya terbesar kembali menghadang. Hyuma muncul lagi, kali ini dengan amarah yang lebih besar. Ia tampak lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan cepat, ia mengepung mereka, menciptakan pusaran air yang jauh lebih kuat dari yang pertama. Kali ini, sepertinya tidak ada jalan keluar. Arus deras menarik mereka dari segala arah, memisahkan mereka satu sama lain. Di tengah keputusasaan itu, Bandai menatap teman-temannya yang berjuang keras. Ia melihat ketakutan di mata Uday, melihat Ciprut yang kesulitan menempel pada batu, dan Lian yang berusaha melawan arus. Saat itulah, Bandai menyadari sesuatu. Satu-satunya cara agar teman-temannya bisa selamat adalah jika ada yang berkorban. Tanpa ragu sedikit pun, dengan keberanian yang luar biasa, Bandai berenang langsung ke arah pusaran terkuat. Ia menggunakan seluruh tubuh kecilnya untuk menahan arus, menciptakan celah kecil agar teman-temannya bisa melarikan diri pergi. "Selamatkan diri kalian!" teriaknya. Uday dan Ciprut menangis melihat pengorbanan sahabatnya. Tapi Lian tidak membiarkannya sia-sia. "Kita tidak akan meninggalkannya," seru Lian. Dengan strategi cerdik yang dipandu oleh Ciprut, Lian menyerang Hyuma dari sisi yang tak terduga. Sementara Ciprut mengarahkan Uday untuk menarik Bandai dari arah lain.
kekuatan persahabatan mereka ternyata lebih besar dari amukan Hyuma. Mereka berhasil membebaskan Bandai dan bersama-sama mereka melesat keluar dari pusaran maut itu. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari kegelapan. Mereka berenang ke atas, menuju cahaya yang semakin terang. Dan kemudian, mereka tiba di permukaan air yang tenang. Di bawah sinar matahari yang hangat, mereka berhasil. Mereka telah menaklukkan laut gelap. Mereka saling berpandangan. Lalu tawa bahagia meledak di antara mereka. Di dasar laut yang kini terasa begitu damai, sirip-sirip mereka menari di antara cahaya plankton yang mereka bawa sebagai kenang-kenangan. Hati mereka penuh dengan rasa syukur. Petualangan di laut gelap telah mengajarkan mereka bahwa dunia ini memang bisa jadi tempat yang menakutkan. Kisah mereka menjadi legenda baru. Sebuah bukti bahwa bahkan makhluk terkecil pun bisa mencapai hal-hal besar jika mereka melakukannya bersama-sama. Terima kasih sudah mengikuti petualangan Bandai dan teman-temannya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Like and subscribe for each you. Like and subscribe.